Nah ini yang kontekstualnya kita diberikan harta gitu ya, itu kan dipinjemin dong sama Allah ya. Kalau dalam bahasa kajian seringkali istilah titipan gitu ya, titipan. Cuman kemarin saya dengar dari Ustadz tempat saya ngaji itu, kalau titipan tuh kayaknya untuk orang Indonesia tuh bahasanya terlalu formal, bahasa hari-hari dah, dipinjemin gitu kan. Kita dipinjemin harta sama Allah ya, titipkan, dipinjemin, nih silakan pakai buat kebutuhanmu, tapi masih banyak lebihnya ya Allah. Misalnya Anda gajian $5.000 sebulan misalnya ya, kursi yang kecil aja dah 60 juta deh, atau 50 juta deh sebulan ya, 50 juta sebulan gajian ya, Anda 50 juta sebulan gajian ya kan, nih silakan, itu kan dipinjemin sama Allah. Ya udah, terus kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya ya udah kebutuhan bulanan, buat bayar listrik, buat ini anak sekolah apa-apa. Ternyata dihitung kebutuhan cuma berapa? 15 juta. 15 juta juga udah lega gitu. Masih lega lah gitu pengeluaran segitu, artinya udah bisa ini itu dan seterusnya gitu. Udah bisa makan di restoran mungkin ya gitu ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Ternyata 15 masih sisa 35 juta. Nah, ini pakai apa nih? Ditabung ya. Udah, boleh ditabung nggak? Bagaimana konsep tabungan itu? Ada gitu diajarkan dalam ekonomi Islam konsep menabung. Rasulullah aja hari ini nggak tahu mau makan apa. Rasulullah nggak tahu besok makan apa. Iya. Bahkan para sahabat itu boro-boro menabung, malah pengennya dihabiskan. Aduh, banyak banget nih duitnya nih. Kalau kita kan pengen nabung sebanyak-banyaknya. Kalau ini nggak. Justru yang udah banyak malah bingung. Mau diapain ya duitnya ya? Rasulullah bingung, duitnya banyak banget ini. Talha bin Ubaidillah itu kalau diangkat kasur tempat dia tidur, bawahnya itu emas semua, bukan duit ya, zaman dulu emas gitu, dinar dirham lah ya, emas itu. Lantas dia datang dia bingung sama istrinya, ini kenapa emas banyak banget, ini buat apa gitu kan, kita butuhnya cuman sekian, sebulan cuman sekian dirham, sekian dinar dan sekian dirham, lalu ini lebihnya buat apa ya? Dia tanya ke Rasulullah, minta solusi dong, wahai Rasulullah, aku bingung, ini emas banyak-banyak amat gitu kan. Orang yang kaya banget aja nggak mau nabung, malah pengennya ini duit buat apa. Yang paling bener itu memang ternyata ya ini juga kesalahan juga ya, menabung boleh atau nggak boleh ya. Kalau Anda tanyanya hukum ya, kalau hukum halal haram gitu ya, kalau sampai ranahnya sana, boleh nggak menabung? Boleh, jawabannya boleh, tapi untuk apa? Oh, untuk pendidikan anak. Ya udah berapa? Nggak boleh tanpa terhitung. Yang tidak boleh menabung tanpa ada hitungannya, itu nggak boleh. Menabung itu jangan menabung dalam rupiah kan gitu ya. Ya, Anda datang ke bank syariah minta tabungan emas, bukan menabung dalam bentuk emas, bukan, tabungan emas. Jadi menabungnya itu tabungannya saldonya sekian rupiah, kalau ini nggak, sekian gram, berdasarkan pada hari ketika kita nabung. Anda punya 1 juta, ya udah tabungin 1 juta, dapat 1 gram udah. Ya, jadi nanti di buku rekening itu tulisannya 1 gram gitu. Nah, punya uang lagi 500.000, tabungin di tabungan emas, di saldonya itu 1,5 gram nambah gitu, kalau 1 gramnya 1 juta misalnya gitu ya. Untuk apa? Untuk tabungan anak, karena sudah dihitung nih, untuk anakku nanti masuk kuliah sampai dia lulus S1 kurang lebih butuh dana misalkan 350 juta atau 300 juta. Ya udah, kurs aja, nabung dengan 300 juta hari ini ya, karena nanti ketika waktunya anak-anak kuliah, 300 juta itu nilainya akan tetap. Emas tidak akan membuat Anda kaya, emas hanya mempertahankan kekayaan. Udah sebatas itu saja nabungnya. Jadi tidak boleh menabung yang ini duit nggak ada peruntukannya gitu, diem di saldo. Itu yang saya juga salah. Di deposito gitu ya, sekian ratus juta, sekian M. Ternyata salah, teman-teman. Satu, konsep menabung. Yang kedua, berinvestasi. Investasi pun memang ada investasi dalam ekonomi Islam. Ternyata investasi haruslah didahulukan untuk investasi akhirat. Punya uang lebih, dikasih sama Allah gajian 50 juta sebulan, dipakai cuma 15 juta, ada lebih 35 juta. Ya kan? Mau dipakai apa nih? Nabung. Tabungan pendidikan anak, udah. Dana darurat, udah. Tabungan umroh haji, udah. Udah nih, udah nggak apa-apa, tabungin aja, simpan aja, nggak apa-apa. Tapi harus ada peruntukannya. Udah nggak ada lagi, terus numpuk nih. Buat apa ini? Investasikan. Investasi kemana yang terbaik? Ya investasi yang paling baik, investasi akhir. Ya, lantas duit ini dibawa ke panitia pembangunan masjid. Wakaf, buat apa? Bangun masjid, gitu ya. Bentuknya apa? Toren sekian, oke. Semen sekian, nih. Besi sekian, nih, gitu. Itu pun harus jelas buat apanya. Jangan ngasih duit udah aja ditinggal, enggak. Ada amanahnya gitu, ada amanahnya. Jadi apalagi kalau Anda dapatnya buat bikin sumur, wah itu biasanya rebutan tuh. Sound system itu rebutan tuh, ya. Kebayang nggak tiap azan, tiap imam membacakan, memimpin sholat, itu kan pakai mic, pakai speaker tuh. Itu speakernya dari Anda. Sampai speaker tuh jebol, nggak tahu kapan suatu saat nanti Anda dapat mengalir pahalanya. Apalagi ada kajian situ ya. Sekalian sama infokusnya sama layarnya. Masya Allah.
Itu sampai kapanpun dipakai itu nggak gratis. Sudah banyak lah kisah-kisah seperti itu. Kalau yang udah pernah haji, di Arafah itu ada pipa air. Pipa air itu sampai hari ini masih ngalir airnya. Buat wudhu, buat minum juga ya. Air. Kalau sekarang kan pemerintah Saudi airnya sudah dibersihkan, diolah gitu sehingga air itu layak dikonsumsi ya gitu ya, dari air laut ditarik. Jadi banyak air sebetulnya Saudi itu sekarang karena mereka sudah negara kaya. Jadi air itu ada lah gitu. Kalau dulu mah kering ya. Dibangunlah oleh salah satu ratu dari Raja Arab itu membuat pipa yang mengalir sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer nyampe sampai Padang Arafah. Kalau jemaah haji butuh air, nih pipanya udah dibikinin. Orangnya sudah meninggal, sudah lama meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi pipanya masih ada dan masih jalan sampai sekarang. Jadi selama pipa itu difungsikan, maka beliau almarhumah ngalir terus pahalanya. Gitu. Aku mau investasi akhirat, bah. Iya, tapi tidak tidak semesif kisah-kisah tersebut. Oke, gimana caranya? Bisa, Anda punya uang, Anda pakai belajar. Ya, belajar apa nih? Wah, ada apa nih? Anda ikut belajar. Ya kan belajar ada infaknya. Ya dong, belajar kan nggak gratis dong. Ya, Anda ikut kajian Jumat subuh ini juga ada kuotanya. Jadi kan pasti ada yang kita keluarkan ya. Itu bagian dari investasi. Makanya niat nih, ini saya pakai kuota saya Zoom meeting, kajian pada subuh nih. Tujuannya apa? Ini harus ada niatnya, harus jelas dulu karena Allah lah. Pakai untuk belajar. Jangan takut, jangan nyari ilmu gratisan, jangan. Cari ilmu yang berinfak, berkahnya lebih tinggi. Beda ya, kalau di luar sana orang cenderung cari gratisan ya. Pengen belajarnya pengen yang gratisan. Ya kalau Abah bilang jangan cari gratisan. Jangan cari gratisan, ya. Cari ilmu yang tidak gratisan. Cari ilmu yang berbayar, ya. Apa harus mahal, Bah? Relatif. Sesuai kemampuan aja. Ada sih, Bah, bagus nih kayaknya, tapi pelatihannya 40 juta, Bah. Kemampuannya nyampe nggak 40 juta? Kalau belum ya jangan dipaksakan. Ya, yang sejutaan juga nggak apa-apa. Ya, tapi niatkan dengan ilmu ini kelak. Saya belajar ilmu ini bukan karena mendapat ilmu, bukan. Tolabul ilmi lil ilmi itu pun tidak boleh. Saya belajar ilmu, menimba ilmu untuk tujuan lillahi ta'ala karena Allah suruh. Udah itu aja penghambaan. Agar kelak suatu saat nanti jika Allah ridho ini ilmu ini menjadi ridho untuk saya bisa mendakwahkan kembali ilmu ini.